Kalau seorang pejabat dilantik, di atasnya ditaruh Al-Quran, kemudian dia berjanji bahwa saya akan gini, ternyata tidak. Itu kalau ibarat orang sholat, itu batal apa bisa meneruskan sholat? Tentu. Enggak. Ini aku akan sumpah jabatan jawabnya ikut. Kalau ada seorang pejabat, kan semua pejabat dilantik pakai Quran, Injil atau apapun yang masuk. Saya bersumpah, ya. Kalau melihat prakteknya di Indonesia ini, sumpah itu dijalankan apa tidak? Mayoritasnya. Formalitas tidak dijalankan. Nah, itu penistaan apa bukan? Hakikatul penistaan. Penghinaan apa bukan pada Penghinaan. Al-Quran? Karena main-main dengan Al-Quran. Kalau menghina Al-Quran itu berarti menghina Pancasila apa tidak? Pasti. Kalau menghina Pancasila, Quran, Pancasila berarti dia menghina hakikat negara Indonesia apa tidak? Betul. Kalau dia menghina hakikat negara Indonesia berarti dia mengejek rakyat Indonesia apa tidak? Mengejek. Kalau orang sampai mengejek rakyat Indonesia berarti dia menghina Allah apa tidak? Menghina Allah. Luas medan perang. Cuman jangan badan manusia ini lengkap. Kalau Anda mau mukul, yang maju apa nih? Pukul ya. Kalau tinju ini apa namanya mas? Straight. Kalau gini, jab. Kalau gini, kalau uppercut lurus. Kalau gini sejajar, swing, kan gitu mas ya. Itu naik tinju, naik MMA lain lagi. Ono sing dengkul, ono sing bukan, ono sing kunci, ngaplok, gambak. Dan itu bahasa yang lengkap kita. Ono dengkul, dugang ya mas. Kalau Conor McGregor itu sengaja nyelentik. Set. Nah, ini nyelentik, sengaja nyelentik. Nyelentik itu taekwondo lah. Nah, kita tuh mesti diam duwe kabeh nyelentik ono apa jenenge nyelentang apa? Sliding karo jegal kan. Nah, sliding itu kan ngambil bolanya. Tapi kalau nyelentang itu sikil sing gerak. Kan gitu. Itu nyelentang. Itu kurang apa kita ini? Untuk apa? Kita itu tidak butuh dunia. Indonesia lebih kaya dari dunia. Dan jangan mau dunia memiliki Indonesia. Gitu loh. Ya apa kene duwe sembarang nyelentang duwe bahasa Inggris nyelentang boten wonten. Dugang bahasa Arab boten wonten. Wahing bahasa Inggris boten. Ceguen. Bahasa Jerman ora ono. Kami sosolen bahasa Indonesia. Kalau udahlah, kita udah lengkap punya apa semua. Lengkap harus sambil apa harus. Jilen. Ini kejutan. Kunduran truk. Apa juga? Kurang lengkap apa? Masterpiece ciptaan Allah adalah tanah air Indonesia Raya. Sak manusianya, sak alamnya, sak tanamannya masterpiece. Pertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jangan dimasuki oleh siapapun. Yang seenaknya, apalagi sampai membuka pintu untuk penjajah-penjajah asing. Perluas medan perang. Aku gak nabu genderang kok, aku tak bengok. Saya tadi ngomong pukul itu gini, bisakah tangan memukul tanpa bantuan yang lain? Pukul meledak, terus tanpa kuda-kuda. Kan kok ngene mas, mukul ngene karo silo, mukul banter. Oke, ada yang tangan bagian mukul, oke ya, atau ngerjain yang lain. Kaki bagian berpijak, kuda-kuda. Darah perlu enggak?
pada orang yang memukul ada darah yang mengalir ya? Ada syarat-syarat kesehatan badan enggak? Yang ada darahnya, ada urat sarafnya, ada ginjalnya, ada paru-paru. Siapa yang pernah melihat paru-paru temannya? Kan iso ndelok paru-paru nek kancamu, paru-parumu raimu dhewe lho gak iso. Kamu pikir yang berjuang itu hanya yang kelihatan di medsos dan di koran? Kamu pikir jantung itu tidak penting? Kamu pikir rumah itu yang penting? Mobil. Yang kelihatan kan catnya sama bentuknya sama mereknya. Kalau catnya dihilangi, mereknya dihilangi, jalan nggak mobilnya? Apa yang membuat mobil jalan? Mesinnya kelihatan apa tidak? Kok soal mesin ditutup-tutup ngarep ini? Jadi ada pembagian tugas dong mas dalam hidup ini. Kalau manusia ada bagian ya semua, ada yang kelihatan, ada yang tidak, ada yang rutin bergerak terus kayak jantung. Jantung kau ngantem. Ayo jantung diantem itu. Si ngantem tanya. Bukan jantung, jantungnya ini yang memelihara kehidupannya. Aku sekarang tanya, lamanya ini tiap malam di mana-mana itu apanya? Kepalan tangannya, jantungnya, aliran darahnya, kuda-kuda kakinya atau apa? Monggo. Tapi jangan menyangka manusia hanya kepalan tangan. Ada pembagian tugas. Ngerti maksud saya mas ya? Nanti sampai pulang mesti loading. Iya. Bahkan ada barang di badan Anda yang tidak boleh kelihatan. Tidak boleh dipotret, tidak boleh diekspos, dan tidak boleh orang tahu ukurannya. Betul enggak? Harus ada. Pasukan saja ada infanteri, ada artileri, ada kavaleri, ada pasukan pencium jejak, ada pasukan siluman, ada pasukan kata, ada macam-macam. Iya mas ya. Mudah-mudahan ini dengan cara berpikir yang kita lihat gambar bersama, Anda bisa menemukan jawaban saya. Iya mas ya. Oke. Jadi monggo sekarang mau bagaimana Anda ini? Dengan semua yang saya omongkan tadi itu, bahkan kita berangkat dari Nur Muhammad tadi, dari Nur Muhammad. Apakah Mbak Iya pernah menolak siapapun? Apakah orang Katolik dilarang masuk Mbak Iya? Jadi bolehkah Mbak Iya disebut anti orang Katolik? Apakah orang Cina boleh masuk sini? Apakah kita pernah anti Cina? Cari pengajian yang pakai kulot lumbung ngarep dhewe. Suwek pisan. Bedongkrong pisan. Ayo. Golek pengajian koyo ngene. Sing gak ono rumusane, gak kudu pote-pote to. Pote sakarepmu, gak pote sakarepmu kan ada masalah Cina ini. Bahkan di sini tidak ada masalah Anda campur laki-laki perempuan ini. Ada masalah enggak? Enggak pernah ada masalah tuh. Mbak, enggak ada masalah ini Pak. Kebangetan ya harus ngerti masalah kalau sampai. Gerakas barengan. Loh saya tidak mengatakan bahwa wanita laki-laki boleh dicampur, enggak. Saya tidak punya aturan apa-apa, saya percaya kepada Anda. Bahkan tidak ada keamanan di sini, betul kan? Ya, karena saya tahu Anda orang yang aman dan mengamankan. Anda mukminin. Sandal nggak hilang, kabur nggak ada, gitu. Dan tanpa pengumuman, tanpa aturan di sini. Nggak seperti pesawat penerbangan ini bebas dari asap rokok, ya nggak pernah jangkep. Ono pesawat tuh anti rokok, kok dijangkepi? Pesawat penerbangan ini anti asap rokok, anti asap knalpot, anti gula, anti minuman keras, anti bir, anti kok dilengkapi kabeh mau 5 gitu. Dia lelek rokok. Jadi aku kadang
Sing kate ngerokoki sapa, Dul? Sing nemene nek karo rokok. Tak kandhano sing gawe yo. Saya akan lapor kepada yang menciptakan tembakau. Ya Allah, ciptaanmu dihina. Ciptaanmu dikuyo-kuyo, dianiaya, dijelek-jelekan. Terserah engkau ya. Gitu. Oke teman-teman sekalian, ini sudah jam 12:30, kita masih punya cukup waktu, alhamdulillah. Besok saya harus ke Surabaya, saya harus ke Blitar, kemudian ke Padangbulan, kemudian istirahat sehari di Jogja, kemudian 17-an mau dapat syafaat, terus menerus. Kita ini darah yang mengalir, dan belum tentu darah yang mengalir itu juga sebenarnya diam-diam punya tangan yang mengepal. Tetapi sekarang saya tanya, terakhir. Kalau diibaratkan umat Islam ini badan, yang kemarin 4 November adalah kepalan tangan, gitu ya. Katakanlah Anda ini aliran darahnya, jantungnya, umpamanya gitu ya. Sekarang saya tanya, yang mimpin manusia itu hatinya, pikirannya, gitu ya. Pikirannya siapa? Otaknya siapa di Indonesia? Otaknya umat Islam di Indonesia ini yang mana? Siapa? Siapa otaknya? Atau otaknya terpecah-pecah? Kita punya pemimpin kan? Hatinya siapa di Indonesia? Kalau tangan mengepal yang merintah siapa? Otak dari gairah hati kita kan gitu. Sekarang aku tanya, hati umat Islam Indonesia ini yang mana atau siapa? Pikiran atau otak umat Islam Indonesia yang mana atau siapa? Sudah ada atau belum? Harus ada apa tidak? Harus. Mestinya harus ada. Maka kita membayangkan duduk bersama supaya jelas kepemimpinannya. Kita ini sudah terlanjur bersuku-suku, tidak karu-karu. Suku A tidak mau ada pemimpin dari suku B, betul enggak? Suku C tidak mau ada pemimpin dari suku D, kan begitu? Tidak mungkin Muhammadiyah mau dipimpin oleh Kiai NU, tidak mungkin orang NU mau dipimpin oleh Kiai Muhammadiyah, dan seterusnya. Terus berarti kita tidak perlu punya pemimpin. Kalau aku ngomong pemimpin dari imamah, dari Syiah, kita tidak perlu punya pemimpin. Tidak apa-apa, perbedaan itu rahmat yang gitu. Ya tapi ketika tangan mengepal itu siapa? Otaknya. Yang merintah itu siapa? Yang terjadi kemarin siapa otaknya? Apakah semua ondel badan yang ada setuju sama otak yang itu? Kan harus kita cari tuh, duduk bersama tuh. Semua duduk bersama. Semuanya duduk bersama. Lupakan yang kecil-kecil, khilafiyah, kenduri, bid'ah. Kenduri bid'ah loh dipersoalkan. Duting ini, tang ini. Alhamdulillah kita menjadi lupa pada khilafiyah yang kecil-kecil. Kita tidak lagi ngecek orang yang masuk masjid sudah sunat atau belum. Kalau angel dicek. Kalau belum kita tidak boleh masuk masjid. Terus cara ngecek itu ya apa? Terpaksa dibikin gardu tertutup dengan gorden. Terus setiap mau masuk masjid masuk dulu situ baru keluar lolos. Jadi angel lah. Cuman tak telat itu ya. Wantri ya. Periksa kita tak burung akhirnya tak kayak ide ngene lho rek. Ngene sarungan kabeh. Dewan jurine ngatur di kono, kan liwat sampun Pak. Enak itu. Mereka gak katokan. Saya itu sing gak sing dulu ngomong. Aku bukan ngecam siapa-siapa loh. Saya itu menggambarkan dunia kita itu seperti itu dan apakah kita perlu pemimpin apa tidak? Apakah untuk punya pemimpin harus menjadi orang Syiah?
Karena Syiah punya imamah. Sementara RRC juga pakai imamah, meskipun namanya bukan imamah, tetapi sistemnya mirip. Nah, orang Indonesia ini masa nggak punya pemimpin? Mestinya ada dong pemimpin. Dan nggak ada. Kalau ada pemimpinnya benar-benar yang dipercaya dan mengamankan satu sama lain, regeteknya tidak hanya 1 juta. Tapi masalahnya siapa yang memimpin? Yang merundingkan medan perangnya seberapa, poinnya berapa. Terakhir sekali, mohon maaf, ini saya masih nambahin lagi. Upamanya mas. Terserah Anda nanti mengatakan yang di Pulau Seribu itu salah atau tidak. Katakanlah upamanya itu kesalahan. Ya. Ini X dan E ya. Saya tanya, pelakunya ini punya kesalahan lain apa tidak selain yang Pulau Seribu? Oke, kesalahan dia yang lain ini lebih besar atau lebih rendah dari Pulau Seribu? Lebih besar. Kenapa kesalahannya lebih besar tidak bisa mengumpulkan segitu banyak orang? Kesalahan yang lebih kecil bisa mengumpulkan. Siapa yang menciptakan peristiwa Pulau Seribu? Siapa yang menciptakan? Bisakah kalau ada peristiwa seperti itu lagi bisa mengumpulkan umat Islam lagi? Bisa. Bisa nggak kira-kira? Itu yang namanya momentum, itu namanya trigger. Triggernya itu Pulau Seribu. Sehingga berkumpullah segitu banyak orang. Tapi bisa nggak Anda menciptakan trigger? Bisa nggak menciptakan trigger? Ada seorang anak nakal di kampung, tapi orang segan mau menghajar dia. Pada suatu saat dia naik sepeda, kepreset, nyenggol tukang jual bakso. Sehingga tumpah beberapa hal dari kotak bakso, gerobak baksonya itu. Kemudian dia dipukuli oleh tukang baksonya, padahal dia tidak salah-salah amat, dia kepreset kan, pamannya ya, dia kepreset. Tapi orang kampung bilang terus bapak wis diantemi anjane nakal. Tidak berarti orang kampung setuju mengenai nyerempet bakso itu salah. Tetapi semua orang kampung sudah punya atmosfer dan hawa anjane arek iki njaluk diajar. Anjane pemabuk iki cangkeme arek. Itu loh kira-kira. Itu ya mas, begitu luasnya kemungkinan dalam kehidupan. Begitu luas. Jangan dipikir saya bisa berdiri untuk memukul siapa atau memukul siapa. Saya hanya menjelaskan kepada Anda. Kalau Anda tahu hati saya, Anda pasti tahu apa yang sebenarnya saya ingin omongkan. Tapi saya harus menjelaskan kepada Anda begitu banyak labirin-labirin dimensi-dimensi dan probabilitas dalam kehidupan manusia. Anda jangan terjebak secara statis di dalam satu peta. Itulah sebabnya awal dari pembicaraan kita tadi adalah masukkanlah keluasan ke dalam pikiranmu dan masukkanlah ke dalam kalbu atau hatimu. Hatimu harus bisa dimasuki oleh 7 lautan. Pikiranmu harus bisa memuat seluruh sampah di muka bumi. Dan kamu tidak boleh lelah karena itu. Kamu tidak lelah. Karena la tangfuduna illa bismillah, kamu tidak akan bisa menembus lapisan-lapisan langit dan bumi kecuali dengan sultan. Maka saya selalu sarankan la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan saya tidak melanggar dan tidak melakukan bid'ah. Karena Allah menawarkan fenomena sultan ini sebagai kekuatan ekstra pada manusia. Kekuatan ekstra itu bisa berakibat dan berfungsi macam-macam. Termasuk tidak lelah, termasuk stamina tinggi, kardionya juga luar biasa. Tidak menguap sampai jam 3 pagi. Gitu? Dan seterusnya. Tidak gelindingin. Itu sultan. Nek gak sultan apa? Sultan Hamengkubuwono. Senengnya karena Arif Rahim sebenarnya kali berhari. Walah jadi utangnya akeh. Cuman ya alhamdulillah dikirim seseneng hati ini ya alhamdulillah lumayan, masya Allah. Aku ditanya teman-teman Washington yang bingung sama terbitlah habis terbitlah Trump. Apa agendanya Cak Nun itu dengan Mak Ian kemana-mana? Agendanya jelas. Aku ingin bertemu dengan anak-anak muda
yang membuka mulutnya karena senyuman dan sumringah wajahnya karena kebahagiaan. Menurut kau. Terus untuk apa? Ya untuk kayak senang itu mantap. Untuk apa? Untuk apa? Sumbangan kok untuk apa? Kamu tujuannya apa? Kau cari uang ya supaya bisa makan. Tujuannya apa? Kau makan di teknising, dulu kan? Jangan lewat kami. Tidak berpamrih, gak oleh sih. Untuk apa kamu kawin? Ya sudah bahagia. Untuk apa bahagia? Lah angel kok tututi terus. Kok tak jelas-jelas untuk teman apa? Cek iso nguroni nek bengi. Oh, gaya apa nguroni cek enak. Oh, tujuannya apa kok enak? Ya jika kaya ndasmu, ngono. Si angel, karena dunia penuh pamrih, penuh kemunafikan, penuh pamrih yang disimpan dalam hati. Maka kalau orang berbuat baik tidak percaya, orang ikhlas dia tidak percaya. Padahal maknya ya ingin gitu, Anda tidak punya harapan apa-apa di sini. Apa Anda akan menjadi apa di sini? Opo, duit gak oleh, bojo yo gak, jabatan gak ada, proyek gak ada. Anda tidak punya harapan apa-apa di sini. Dan barang siapa berkumpul tanpa harapan dunia, berarti dia berkumpul karena cintanya Allah kepada kalian. Maka aku memperbanyak jumlah orang yang cinta kepada Allah, sehingga akan diperbanyak juga oleh Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau banyak orang yang dicintai oleh Allah di Republik Indonesia, maka barang siapa menyakiti hati para kekasih Allah itu, Allah yang akan memberi wabal mereka, balasan kepada mereka. Ini ayat, itu ayat, yang saya cuma di situ, gitu loh. Itu dasarnya bahwa sewaktu-waktu swing jet uppercut itu terserah Gusti. Punya judul Roy. Ikro nopo. Untung loh, Nabi Muhammad bukan orang Surabaya. Karena orang Surabaya ikro ini punya sampai di ngomong motor dan buku. Angel, lagi ada Nabi Wong Jawa itu nganyel no. Nun, berkosan yang singgung. Di Jawa niku diceluk wong tuane, Bang, nun itu. Lah kok sampean sing ngomong nun, malaikat disalahno. Nun wal qalami wa ma yasturun. Padahal nun itu artinya embu. Ya nak jelas tak nun itu artinya bukan jelas di depanmu. Ya sakarepku aku dhewe. Ya. Maksudnya Allah gak ngono ya gak apa-apa. Lah untuk siapa ayat kalau bukan untuk saya? Kalau enggak untuk manusia. Nah saya tadabbur itu karepe aku lho. Enggak, gak apa-apa. Lho, kanggoku dhewe, kanggo awakmu yo gaya dhewe lah ngono. Gitu? Itu Mas. Jangan diobjektivisasi bahwa mentu karepe ayu najikan, ndak jare. Kula karepe dhewe. Bojoku ayu gak ayu terserah aku sih. Gak kon melok-melok. Kok di nganggo LSI ya bojone ayu gak ayu sedengan kan gak 80% ayu. Gak iso. Bojoku ayu gak ayu sakarepku. Aku anggap ayu kaya lapo, masih merongos tapi tak ayu adalah utamanya. Ada dong ranah-ranah yang berbeda, tidak semua Anda bisa objektivisir. Makanya pertengkarannya jangan di wilayah seperti itu. Saya mau beberapa hal terus terang tapi saya tidak bisa. Karena itu juga ada aurat dalam bernegara, ada aurat juga. Karena saya sudah didatangi dan sudah disentuh-sentuh macam-macam. Tapi nggak mungkin saya berikan pada Anda karena itu nanti akan medsos yang tahu. Ya, jadi saya pokoknya menerangkan globalnya begitu, umumnya begitu, logikanya seperti itu, dan Anda sudah tahu tanpa harus saya kasih tahu gitu ya. Mas ya, amin ya rabbal alamin. Nanti sebenarnya saya menyiapkan dengan Pak Muzamil itu al-qalam nun wal qalam turun, tapi sangat panjang, tapi nanti kita lihat bagaimana.